kehadiran para pendaki, jadi baik berangkat maupun pulangnya dilarang lewat jalur tersebut. Biasanya yang lewat jalur tersebut hanyalah warga lokal atau ada event khusus, misalkan kegiatan SAR dan yang lainnya, atau mungkin evakuasi dan sebagainya. Nah kemudian tentunya kita lewat jalur. Setelah kita selesai briefing, lalu prepare untuk perjalanan menuju pendakian. Jadi kita itu start jam 11-an dari Ranupane, dan jalurnya apa sih? Bawaannya kerupuk itu teman-teman. Jadi dari Ranupane itu kita sekitar jam 11-an, terus kita balik arah ke arah Lumajang untuk menuju jalur pendakiannya. Ayo mas, kamera mas, kamera. Halo guys. Kuat apa enggak mas? Halo. Kita ini kuat apa enggak mas? Amatiran, pendaki amatiran ya. Yang penting semangat mas, yang penting semangat. Semoga selamat sampai di tujuan yang diinginkan. Kalau tidak sampai puncak Semeru ya di Ranukumbolo aja sudah, tak apa-apa. Lihat kondisi dan fisik mas, ingat umur juga. Sepanjang perjalanan kita dari Ranupane ke jalur pendakian itu kita lewat jalan utama ya. Di kanan kiri kita juga disuguhi pemandangan perkebunan warga yang sangat indah. Ya setidaknya mata memandang itu terlihat beda dengan keadaan alam yang cukup hijau di sini. Oke. Nah, ini dia jalur menuju pendakian ya, kita di sini. Abadikan dulu momennya. Kapan lagi ke sini? Akhirnya kita berada di jalur menuju pendakian ke Gunung Semeru. Sebenarnya rombongan kita itu ada 19 orang ya, 19 apa 20 gitu kalau nggak salah. Nah kebetulan rombongan saya ini adalah yang terakhir, karena tadi masih membeli beberapa perlengkapan juga. Di sini juga masih kita lihat perkebunan warga. Terus ada juga ya pemandangan alamnya yang begitu mempesona lah. Mempesona kayak lagunya Mempesona. Nah ini kita ambil jalur yang ngiri, jalur menuju pendakiannya sesuai dengan petunjuk yang ada di sini. Nah ini ada petunjuknya, Semeru Hiking Trail. Semoga saja perjalanan saya bersama rombongan diberikan keselamatan dan semuanya baik-baik saja. Nah, ini di sini ada sekitar 6
6 sampai 7 orang. Ini yang tim terakhir. Untuk yang lainnya sudah berada di depan ya, karena memang tadi sudah berangkat duluan. Untuk rombongan sendiri semuanya mayoritas cowok, tapi juga ada ceweknya juga. Ya, kita berharap semoga yang cewek-cewek juga bisa menjaga stamina-nya lah untuk sampai di Ranu Kumbolo. Lumayan sudah guys, nafasnya sudah kembang kempis. Ya harap dimaklumi ya, karena kita juga bukan pendaki sih, kita juga nggak latihan fisik begitu intens juga. Jadi karena ada kegiatan terus teman-teman mau ikut, jadi ya lumayan lah yang ikut acara kali ini. Ambil nafas, ayo peregangan, ambil nafas. Perjalanan masih jauh ya. Opo enggak ono sik kerupuke, ono Kan isi ini botolnya. Apa? Masih ada kerupuknya, masih ada bos. Tenang bos. Kita ditinggal ya sama rombongan. Sudah ada yang berjalan lebih dulu. Kita ambil nafas. Akhirnya rombongan kita tinggal sedikit. Yang tadi ada sekitar 7 orang, sekarang tinggal 4 orang. Di depan 2, bareng saya ini 1, terus di belakang saya ada 1. Cuaca hari ini begitu cerah, tapi kita nggak merasakan panasnya sengatan matahari ya. Terlihat atau terasa gimana ya, antara kita mengendalikan tenaga sama menata langkah kita supaya energi kita tidak begitu terkuras. Begitu katanya sang pendaki. Kok ngebut bos? Di depan bos. Jalurnya sih lumayan enak ya untuk jalur pendakian ya, karena mungkin sudah dilalui oleh banyak pendaki. Nah, ketemu juga nih sama warung apa ya, kayaknya ada yang jualan nih. Kayaknya sih semacam pos ya, mungkin pos bayangannya. Gimana aduh, gimana, tarik nafas film. Capek sik jauh. Apa mas,
Ayo mas, dibongkar mas. Minum dulu, minum dulu. Lanjut menuju perjalanan. Kita lanjutkan lagi. Wah, ada tenang. Hutan yang masih asri dan terlihat masih rimbun menjadikan jalur pendakian ini lebih istimewa lah, karena ya masih alami banget gitu. Hanya jalan setapak yang kelihatannya sudah halus karena udah beribu-ribu orang yang melewati jalur ini. Apa nih? Semangat Ded, semangat, semangat. Nah, Ded. Oke, mantap. Sopo? Oh iya. Urung munggah. Bonus, jalurnya bonus bos. Mendatar. Atur nafas, atur langkah. Jebak. Ayo, jalurnya sedang bonus bos. Oh iya, nyaman ya. Konten viral. Sepanjang jalan kita jarang ngobrolin apa ya, mungkin hanya mengatur nafas. Gimana mas? Mas Haji gimana? Baik-baik aja kan mas? Mantap. Oke, lanjut gas. Aku nggak pernah kesini loh mas. Sik jauh nggak ya? Jauh mas. Kalau yang di belakang saya ini namanya Mas Ozi. Dia sudah mendaki di beberapa gunung. Untuk yang ke Gunung Semeru ini sendiri itu menjadi yang ke-6 kalinya buat dia. Tapi untuk yang saat ini kita nggak akan summit ya ke puncak Semeru. Tujuan kita hanya sampai ke Ranu Kumbolo. Kalau Mas Oji sendiri pun dia bilang sudah tidak sanggup kalau untuk naik ke puncaknya. Karena kita juga nggak pernah fisik, terus kita juga nggak pernah naik ke gunung, mungkin kita ngatur nafasnya juga susah. Terlihat sedikit-sedikit atau sebentar-sebentar kita itu rasanya udah capeknya minta ampun. Tapi tekad dalam hati itu yang pertama yaitu harus semangat. Kapan lagi kita mau mendaki ke Gunung Semeru, gunung tertinggi di Pulau Jawa ini? Sebenarnya kalau saya sendiri pernah muncak itu di Kawah Ijen, cuma waktunya yang berbeda. Kalau yang di Kawah Ijen itu buka sebelum pandemi,
bukanya itu tengah malam sekitar jam 1-an. Jadi kita berangkat itu jam 1-an itu. Jadi tidak kelihatan suasana alamnya bagaimana. Tapi kalau dibandingkan dengan truk yang ada di Semeru ini berbeda sih. Kalau di Kawah Ijen itu langsung naik, di sini datar tapi lumayan panjang. Untuk makan order nggak tadi? Tidak. Ndak mas ya teman? Hah? Oh ranti malah. Enggak pak. Iya sih. Enggak apa? Apaan? Mas, Mas, sampean hebat Mas, sandalan. Teman saya ini depannya ini hanya pakai sandal saja, hebat. Wah, suasana jalurnya bener-bener nyaman lah menurut saya, apalagi di siang seperti ini. Apa mas? Lanjut, istirahat, lanjut. Oke, lanjut. Wih, pedas. Bom nuklir. Alhamdulillah. Keluarlah. Kasona. Baru sampai di sini ya. Kalau info dari Mas Oji sendiri, ya ini belum seberapa karena kita belum sampai di pos 1. Tapi buat saya pribadi ya, itu rasanya sudah ya lumayan lah, lumayan ngos-ngosan, kakinya lumayan pegel sudah. Tapi tetap harus semangat. Akhirnya sampai juga di Landengan Dowo. Nah, di sini kita juga istirahat sebentar, bongkar muatan. Mas Oji, Mas Gufron, dibongkar muatannya. Let's go. Mari kita berangkat kembali. Istirahat dulu, Rek. Ayo istirahat, masih kurang. Mungkin yang mau berangkat duluan monggo berangkat. Nah, itu di depan juga rombongan dari kita, mereka berangkat duluan sudah, tidak apa-apa. Jadi ini, nah, wes kita ada berempat ini sudah tim paling belakang. Saya namakan tim buncit. Lanjut perjalanan kita, dilanjut lagi. Treknya benar-benar bersahabat lah kalau menurut saya. Cuma kalau kita mau naik ke sini itu memang harus latihan fisik dulu. Jadi kita tidak kaget walaupun trek
di sini itu kalau saya lihat banyak datarnya ya. Naik pun tidak sebegitu naik. Untuk yang di sini sampai ke pos 1. Semangat Mas Gufron, semangat. Sambil nyanyi ya Mas, sambil nyanyi. Biar nggak begitu capek gitu. Mas Oji, nyanyi Mas. Sambil nyanyi Mas. Menghibur diri gitu Mas. Akhirnya rombongan kita yang 19 orang itu sudah nggak kelihatan. Nah, tim buncit ini ya sudah, inilah tinggal berempat ini. Mungkin karena bawaan dari Mas Oji sama Mas Gufron ini cukup padat dan cukup banyak, jadi saya temenin aja mereka. Kasihan, berat banget kayaknya. Kalau saya disuruh gendong, paling 10 meter sudah saya letakkan lagi. Tadi sih sempat nyoba, cuma ya itu beratnya ampun. Masih semangat, pokoknya masih semangat. Jalurnya semangat, bikin semangat banget. Kelihatan ya kalau wajahku sudah sangat capek, nggak ada suaranya. Loh, Mantep Pak, lari-lari Pak, keren. mak tahu. Sambil lari ya. Turun dari gunung lari-lari, wes. Hebat. Lanjut Apa, yuk? lagi. Nah, ini sudah hampir di pos 1. Wah, ini, ayo Pak, semangat Pak. Woi, mantap. Sambil lari, wih, keren. Langkahnya mulai gontai, langkahnya mulai goyah. Bonus. Tracknya bonus, Ded. Tracknya bonus. Ayo, semangat. Iya. Ketiga kan? Iya, bertiga. Iya. Iya. Aku dibawa. Waduh, Mbak kok dewean ya, Mbak. Mas. Mbaknya sendirian, Rek. Nungguin temannya katanya. Perjalanan kita lanjutkan kembali ya. Mendaki gunung, melewati lembah. Lagunya Doraemon.
Pesona alamnya bener-bener indah. Rerumputannya masih alami dan tinggi-tinggi. Pepohonan hutan juga masih banyak sekali. Loh, Mbak, ayo Mbak, istirahat Mbak, istirahat. Mas, ayo Mas, Ayo. sisian yo, Ayo. ayo Mas. Mas sisian yo. Ayo Mas, Iki ayo santai Mas. iki. Ambil main, Dad. Dad mabar dhisik, Dad. Mari Mas. Naik jalurnya, naik. Semangat rek, ayo naik jalurnya, naik ini. Semangat. Kamu yang di sana. Apa sih? Kapan mau daki sama saya? Menghibur diri awakmu. Ayo jalurnya naik. Perjuangan jalur. Bisa dilihat ini muter ya. Tadi ada di sebelah sana. Kita muteri sungai atau kita muteri jurang. Terus kita naik lagi. Jadi kita lewat samping-sampingnya gunung atau lereng. Sebentar. Awas. Kasih jalan. Mari Oh, Pak. lumayan. Mari Mas. Maraton. Tunggu tak bisa siapa tadi? Lumayan. Tanjakannya lumayan kerasa. Ayo gas. Tahunnya pos telu. Monggo Mas. Mari Ya, Mas. Mas. Pamit Mas ya. Nah, bisa dilihat tadi jalur yang saya lewati itu, nah itu pendaki yang lari, nah lewat sana, jadi kita muter kayak letter O itu menyisiri lereng gunung. Ternyata jalurnya terus naik dan langkah harus benar-benar dijaga supaya nafas kita tetap awet. Atau kalau langkah kita nggak terjaga, itu biasanya mengakibatkan kram pada kaki kita. Pos 1 itu Mas Haji. Woi, pos 1. Begitu melihat pos atau dibilang pos, wes di situ seolah-olah tenaga kita bertambah. Bayangannya itu di situ wes air, istirahat. Yes, minum air atau mungkin makan apa yang ada di situ wes. Jadi tenaga kita seolah-olah nambah kalau begitu melihat pos. Walaupun perjuangannya itu lumayan karena jalurnya naik. Nah, ini pos 1 di Semeru. Kita bisa lihat. Nah, banyak ada porter juga di sini, jualannya ada marimas ya, lah ya. Terus ada semangka, ada gorengan, wes. Yang jadi favorit itu wes semangka. Mantap. Ayo Mas.
Lah, kan tutup ya. Nah, ini tadi rombongan yang sering ketemu sama lungguh iki, kita. lungguh. Nah, ini tong ada kesel Mas iku. yang lumayan lemu. Setelah cukup istirahat di pos 1, kita makan semangka, kita makan gorengan, kita minum air untuk menambah stamina. Kita lanjut lagi menuju Ranukumbolo. Di sini langkahnya sudah terlihat lebih mantap karena sudah diisi dengan semangka. Kabut sudah mulai turun, padahal ini baru menunjukkan jam berapa ya? Sekitar jam 2-an, 2 atau 3 lah. Jam 3-an, iya bener. Karena memang kita jalannya itu ya wis dinikmatin aja jalannya. Kita nggak ngebut, kita nggak narjet juga. Pokok intinya sebelum malam itu kita sudah sampai di Ranukumbolo. Bonus, jalurnya bonus, Mas Oji, jalurnya bonus. Mari. Dilihat ya teman-teman, hutannya, wih, kabutnya turun seperti sudah menjelang sore, padahal ini masih siang sih. Tapi mungkin karena ya suasana di gunung begini, kadang tiba-tiba kabut datang. Mas Oji, kamu kok bawa jimat kerupuk sih? Itu buat dimakan kapan, Mas? Itu mau dibuat makan di Ranukumbolo, Mas. Benar-benar ya. Jimatnya pakai kerupuk katanya. Mari, Mas. Ilmuwan pendakian. Aku bayangkan kalau bawa tasnya Mas Oji itu dari Ranupani sampai ke Ranukumbolo, rasanya itu gimana ya? Padahal tadi sudah nyoba mau gendong itu, paling belum nyampe pos 1 sudah ambruk duluan. Ya mungkin karena Mas Oji sudah biasa mendaki, jadi dia tahu posisinya harus seperti apa, terus langkahnya seperti apa, ngatur nafasnya seperti apa. Dia jelas lebih banyak tahu lah. Kabut sudah benar-benar turun kayak mau maghrib. Weh, mari Mas. Ketemu lagi nih, ada di pos 2. Wah, ternyata jarak pos 1 ke pos 2 itu lumayan dekat ya, dibandingkan dari Ranupani ke pos 1. Loh Mas, mari Mas. Nah, di sini juga ada teman kita, Mas Up. Nanti ngomong apa mana? Ada di sini juga nih. Makanan di pos 1. Yang beda di pos 2 itu kata Mas Oji ada pisangnya. Di pos 1 itu nggak ada. Yang ada itu di pos 2. Istirahat yang enak ya. Pulihkan tenaga.
Wih, sampai segitunya mas, didulangin pisang. Suasananya sudah mulai dingin. Adonis. Bisa dilihat kabut mulai turun di sekitar kita istirahat, yaitu di pos 2. Nah, kuis bisa. Nah, terlihat lumayan gelap ya kalau kita lihat. Cik. Aku, Cik. Ya, mudah-mudahan Aku, Cik, aja tidak tempe. turun hujan lah, walaupun Aku tempe. keadaannya atau cuacanya seperti ini. Mas Aris, sehat mas, kuat mas, lanjut. Jadi yo. Enak no. Lanjut perjalanan dari pos 2, kita lanjut. Wih, ternyata Mas Aris juga pakai sendal juga ya, nggak pakai sepatu. Wes, bener-bener profesional banget iki. Jalurnya mulai agak berbatu dan naik turun. Nah, bisa kita lihat ya, itu gunungnya. Nah, ternyata kita nanti itu melewati di bawahnya bukit tersebut. Jadi kita masih muter lagi. Saya kira cuma melewati satu bukit, ternyata beberapa bukit yang harus kita lewati. Foto. Ayo rek, iki sampai di mana ini? Ayo sampai di mana? Oh, akhirnya kita sampai juga di Watu Rejeng. Abadikan dulu ya, abadikan. Gimana mas? Seru mas, sudah sampai sini loh. Ayo semangat lagi mas. Nah, separuh lagi. Semangat pak. Setelah tadi melewati Watu Rejeng dan mengitari bukit, kita istirahat sejenak sama teman-teman. Tadi rombongan kita yang hanya 4 orang, ini ditambah lagi sama 2 orang yang bareng kita. Mas Aris sama Mas Rifki. Hutannya alami dan masih terjaga, membuat jalur pendakian ini begitu asyik. Semangat mas, semangat ya. Lanjut, kita lanjut. Jalurnya naik. Permisi. Seneng. Lanjut. Nah, kalau jalur di sini terlihat itu banyak pohon-pohon pinusnya ya. Setelah pos 2
Nah, jadi kita disuguhi pohon-pohonan di kanan kiri lebih dekat. Kalau yang di awal tadi kita jauh dari pohon-pohonan, hanya semak belukar yang berada di pinggir jalur. Kalau di sini banyak kelihatan atau kita lintasi itu pohon-pohon pinus. Jalurnya juga sedikit berbatu dan naik turun. Weh, sudah terlihat lagi nih pos 3 kayaknya. Kalau dihitung dari sana, soalnya kalau yang pertama itu nggak ada Langsung tulisannya. misal. Pos 1 yang tadi, yang pertama nanjak terus ke pos 1. Berarti ini pos yang ketiga. Kita istirahat sejenak, memulihkan tenaga sama mengisi energi, yaitu makan semongko. Ada juga melon, terus juga ada gorengan. Kok wis nyampe duluan sampean, Mas? Pos 3. Tinggal 1 pos lagi. Oh, nggak nunggu. Oh bener. Oh, itu ada jalur yang ke Semeru, bisa lewat sebelah sana. Nah, bisa lewat sebelah sana. Sama ada juga yang lurus. Yo, semongko, melon, pop mie, madu, jus. Setelah istirahat beberapa saat di pos 3, kita gas lagi melanjutkan perjalanan. Nah, kita kalau lihat di sebelah pos tadi itu kan nganan, kita ambil yang lurus. Nah, di sini sudah mulai terlihat hutan pinusnya begitu dekat, atau ya kita lewati lah hutan-hutannya. Kita benar-benar lewat di hutan seperti yang dipesankan oleh petugas di Ranupani tadi waktu briefing. Kita selama melakukan pendakian itu harus jaga diri, jaga sikap dengan keadaan hutan. Ada pohon pinus itu yang ditandai oleh suku Tengger atau suku asli di Taman Nasional Bromo Semeru ini. Jadi ada beberapa pohon itu yang dikeramatkan. Jadi kita tidak boleh sembarangan, ya mungkin buang air kecil atau kita ngeludah. Dan yang pasti kalau berada di hutan seperti ini, dalam melakukan pendakian kita harus jaga omongan kita, karena kita tidak tahu apa yang ada di alam sekitar kita. Kok ngantuk dirimu? Ayo lanjut lagi. Perjalanan sudah hampir dekat. Wah, puncak Semeru begitu cantik men dari jauh. Tapi sayang, saya sudah membayangkan tidak akan bisa naik. Terlihat dari jauhan begitu mempesona. Lanjut. Jalurnya mulai gelap ya. Efek dari hutan. Mendadak terang kameranya. Entah apa yang terjadi tadi.
mendadak terang. Tapi tadi memang yang saya lewati itu rerumputannya itu begitu tinggi, terus kamera juga enggak fokus di situ. Istirahat mas, ambil nafas mas, sebentar ambil nafas. Kita ambil nafas sebentar. Tarik nafas sama udara yang sejuk di Gunung Semeru ini mas. Kira-kira berapa jam lagi kita nyampe mas? Ini sudah habis pos 3. Oh, ternyata masih ada satu pos lagi, pos 4, yaitu pos terakhir ya. Baru kita deket sudah sama tujuan kita. Alam pada hari ini begitu indah banget, jadi kita lebih semangat untuk melakukan perjalanannya. Dan alhamdulillah juga, setelah khawatir tadi akan hujan karena kabut, yang di pos 2 ternyata baik-baik saja ya. Kita lanjut. Gunung Semeru mulai menampakkan wajahnya. Dari kejauhan terlihat begitu indah. Foto. Itulah lukisan alam yang dihadirkan oleh Tuhan buat kita. Jadi kita sebagai manusia harus menjaga alam ini dengan sebaik-baiknya. Aku foto mas, tak abadikan mumpung sampai di sini aku. Seperti di atas awan, terlihat jurangnya itu awannya. Jadi kita kayak berjalan di puncak gunung atau di atasnya awan. Semangat mas, semangat. Sebentar lagi nyampe mas, tetap semangat. Hebat sampean mas, cuma pakai sandal aja. Wih, keren. Jadi lihat ya, awan itu berada di bawah kita. Rasanya kita berada di atas awan, tapi kita berada di atas bukit atau kita berada di atas gunung. Kalau kata Mas Ojek sendiri yang pernah naik ke puncak Semeru, itu masih harus beberapa malam lagi. Jadi dari Ranukumbolo itu masih naik lagi ke sana, nanti nginep lagi. Setelah itu tengah malam itu baru bisa summit ke puncak Semerunya. Pemandangannya benar-benar memanjakan mata di sini. Hutannya begitu alami. Terus ya benar-benar terjagalah, ditambah lagi dengan puncak Gunung Semeru yang sudah mulai terlihat. Yang ini kroso. Fokus sama jalur, bonus, jalurnya bonus.
teman-teman, jalurnya bonus, menurun. Tuh. Amit rek, amit. Rek. Isi. Lanjut. Bener-bener hutan pinus di sini ya. Jadi mulai dari pos 3 tadi ke sini itu lebih seperti masuk di hutan lah. Jadi pohon-pohon pinus itu terlihat lebih banyak. Jadi suasana juga lebih lumayan kerasa dingin sih, karena hari juga sudah menjelang sore, sekitar jam 4-an ini, jam 4:30 lah. Bagi saya ini adalah momen dimana tidak akan pernah saya lupakan ya dalam kehidupan saya, karena pernah menginjakkan kaki ke sini dan itu pun tidak tahu apakah bisa kembali lagi ke sini bersama teman-teman atau tidak. Yang sejatinya sudah tahulah trek di Gunung Semeru itu seperti apa, dan kita harus nyiapkan fisik itu seperti apa. Tapi mungkin jika lain waktu ada kesempatan dengan teman-teman, mungkin bisa kesini lagi. Mulai terlihat itu, nah ini dinamakan juga apa ya, bukit Teletubbies. Weh, kok ditinggal teman-teman? Jadi kita hampir sampai di Ranukumbolo, sudah terlihat di kejauhan. Nah, itu sudah terlihat sedikit. Namun ini bukan deket sih, masih lumayan jauh dari sini. Karena dilihat dari sini tendanya juga kecil-kecil itu. Ayo mas, semangat mas, sudah hampir sampai mas, semangat. Nah, tim buncit akhirnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, tinggal 6 orang ya. Nah, Danau Ranukumbolo sudah terlihat. Jadi tempat camping saya dan teman-teman itu ada di ujung sana, terlihat putih itu. Nah, di sekitarnya itu masih terlihat hutan-hutan. Apa Van? Apa sih? Nanti lek. Kagak tahu. Wih, keren. Kita sudah berada di atasnya Danau Ranukumbolo. Nah, ini ada di pos 4. Kita berada di pos 4. Lanjut lagi agar kita bisa cepat mendirikan tenda
Terus kita juga persiapan untuk makan sama membagi logistik. Hari sudah semakin sore, matahari terlihat sudah menghilang di barat, tertutupi oleh awan. Ya, mudah-mudahan sebelum gelap kita bisa mendirikan tenda di sana. Bisa dilihat itu sudah banyak banget ya mendirikan tenda. Nah, ini kita sudah berada di bawah. Inilah keadaan dari Danau Ranukumbolo pada sore hari ya. Begitu tenang. Terlihat seperti ada kabut. Nah, ini adalah Bukit Teletubbies. Mari Mas. Ayo Mas, berangkat lagi Mas. Ini sudah menjelang pagi ya. Sekitar jam 5, jam setengah 5. Jam setengah 5 pagi. Suasananya dingin banget. Nah, ini saya satu tenda itu ada 2 dengan teman saya yang sedang asik tidur di sleeping bagnya. Kopi. Gawe. Senyummu menggoda. Ternyata pagi hari di Danau Ranukumbolo tidak sesuai dengan harapan ya. Saya berharap itu pagi bisa melihat matahari terbit di antara 2 gunung tersebut. Tapi ternyata cuaca di pagi ini kabut di danau. Jadi matahari terbitnya nggak kelihatan. Untuk di daerah Ranukumbolo sendiri kita juga tidak usah khawatir ya saat mendirikan tenda, karena di sini sudah ada WC umum, yaitu sekitar ada 12 WC di sana. Jadi mungkin kita bisa mandi, kita bisa buang hajat juga. Jadi kita tidak perlu khawatir saat berada di Ranukumbolo. Cuaca pagi ini begitu dingin ya, tapi saya paksakan untuk ya berkeliling di sekitar. Saya berharapnya sih bisa melihat matahari terbit, tapi ternyata tertutup oleh kabut, hanya ada sinar-sinarnya aja yang kelihatan. Sebenarnya sudah banyak dari teman-teman pendaki juga mungkin yang menunggu matahari terbit juga, tapi cuaca di pagi ini itu kurang mendukung. Nah, ini adalah tanjakan cinta yang dulu sempat viral di film 5 cm. Tapi kalau dilihat pemandangannya juga agak berbeda ya. Kalau dulu kelihatannya hutannya lebih lebat, sekarang juga terlihat masih bagus sih pemandangannya. Ternyata kabutnya makin siang makin naik dan makin tebal, jadi matahari terbit tidak kelihatan sama sekali.
Ini saya sudah berusaha untuk naik di tanjakan, tapi ternyata tidak kelihatan. Tetap terhalang oleh kabut di pagi ini. Nah, bisa dilihat untuk di Ranugembolo sendiri di kanan kirinya itu dikelilingi oleh perbukitan. Jadi jika kita mau naik ke Gunung Semeru, kita harus melewati tanjakan Cinta ini dulu ke atas, baru nanti di sana ngelewatin Kalimati, terus juga ada tempat ngecamp juga. Nanti waktu akan summit atau naik ke puncak itu semua logistik ditaruh di tenda, kecuali mungkin kita bawa perbekalan kayak ya logistik makanannya. Kalau untuk kayak tenda dan lain sebagainya itu ditinggal, kita cukup bawa air sama makanan secukupnya. Begitu sih info dari teman-teman. Pagi ini begitu dingin, pengennya lihat matahari terbit, tapi apalah daya, kabutnya lumayan tebel, jadi matahari terbit terhalang oleh kabut. Di sekitar atau di tengah-tengah daerah camping sini itu ada prasasti dari almarhum pendaki yang pernah meninggal ya selama pendakian di Gunung Semeru. Kalau yang saya lihat itu ada 2 di tengah-tengah tadi. Semoga arwah dari para pendaki yang meninggal dunia selama pendakian di Gunung Semeru diampuni dosa-dosanya oleh Yang Maha Kuasa dan diberikan tempat terbaik kelak di hari kiamat. Amin. Buat teman-teman yang ingin mendaki ke Gunung Semeru, mohon dengan sangat diperhatikan fisiknya, logistiknya, dan yang paling penting sih fisik ya. Kalau ke sini yang harus dipersiapkan. Yang intinya kalau memang ada teman-teman atau di rombongan kita itu ada yang tidak kuat, kita jangan ninggal, kita harus dampingi mereka. Pagi tiba, saatnya kita masak dulu. Kok sudah ngopi sampean bos? Ayo mas, kok baru bangun sampean mas? Aku wis tutuk tanjakan Cinta kono mas, aku wis nang dhuwur. Mas, mendidih mas, masa apa? Apa itu? Kok kotak? Oh, ternyata ini semacam apa ya, makanan energen yang beku tuh ya. Jadi kita masukkan ke air panas, nanti kita aduk-aduk supaya makanan tersebut cair, lalu kita makan. Nah, itu lumayan banyak sih stoknya. 88. Jadi kayak
makanan yang kayak energinya sudah beku, terus kita masak pakai air mendidih buat sarapan pagi kita bareng secangkir kopi. Ya, kocokan mari ngono iku. Wis, kapan? Mulutnya masih mengeluarkan asap, itu tandanya pagi ini masih dingin. Oke, action. Sarapan. Nggak naik Semeru mas. Sarapan. Apa cukup sampai sini mas? Telur. Kentang. Ada kentang. Resep. Oji. Resep oji. Alhamdulillah nasinya juga sudah mau matang. Tinggal lauk pauknya. Ayo dipersiapkan, persiapkan. Saatnya sarapan pagi bersama teman-teman. Nikmatnya itu luar biasa. Mohon maaf ya, karena hanya kita berenam yang sarapan pagi. Bang Jack sehat, Bang Jack. Bang Jack sehat. Nikmati sarapan paginya, oke? Mantap, Le. Menikmati sarapan pagi bersama teman-teman sebelum kita beres-beres untuk pulang. Nah, di sini ya makanan favoritnya seperti inilah. Nah, ini adalah penampakan dari depan untuk toilet umum ya. Di sini kita foto bareng dengan penjaganya. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau ke Ranukumbolo. Arah balik ke Ranupani atau arah pulang ini sudah berada di pos 1. Sehat mas. Gimana mas? Ya. Mantap mas, naik Gunung Semeru mantap. Yo sih lah. Kasan bibi ngono. Mantap. Oke, mantap. Video apa? Video apa? Kok terima? Nah, ini adalah teman-teman yang semalam itu bersebelahan dengan kita tendanya, dan tadi pagi juga sempat foto bareng ya mas. Ini adalah tim pendakian Gunung Semeru ke Ranukumbolo. Tapi untuk tim yang foto bareng ini adalah teman-teman cowok saja. Ya, semoga lain waktu kita bisa ngetrip bareng kembali. Ya, entah dimanapun.